Kedua, apa sih hukumnya al-ghibah? Tidak lain dan tidak bukan, hukum daripada al-ghibah adalah haram dari 3 sisi. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah Nabawiyah Al-Kamal, kemudian yang ketiga dari konsensus para ulama. Yang pertama dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Jangan sebagian di antara kalian mencela sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumu. Maukah kalian diperintah untuk makan daging saudaranya dalam keadaan mati? Maksudnya, maukah kalian memakan bangkai saudaranya? Diibaratkan oleh Nabi SAW yang menghibai seseorang, diibaratkan dia makan daging orang tersebut seperti apa? Kanibal. Wattaqullah fakarihtumu wattaqullah. Maka ini sesuatu yang menjijikkan dalam Al-Quran. Maka kalian bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama. Kemudian yang kedua, haramnya ghibah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna min arba riba, level riba yang paling tinggi, level riba yang paling top, yang paling atas, al-istitala fi 'ardhil muslim bighairil haqq. Riba yang paling tinggi, di mana engkau menjelek-jelekkan kehormatan seorang muslim dengan tanpa hak. Ini riba yang paling tinggi. Riba ada 70 pintu. Di antaranya paling tinggi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau menjelekkan kehormatan seorang muslim tanpa hak. Padahal dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang memakan riba, mereka kelak pada hari kiamat tidak akan bangun seperti bangunnya orang yang kerasukan jin dan syaitan, seperti orang yang kesurupan. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna min arba riba yang paling tinggi adalah menjelek-jelekkan kehormatan saudaranya dengan tanpa kebenaran. Ini dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian haramnya riba dari konsensus para ulama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ijma'. Di antaranya Al-Imamul Qurtubi alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la khilafah bi annal ghibata min kabairidz dzunub. Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwasanya ghibah termasuk dosa-dosa yang besar. Karena beliau la khilaf, enggak ada perbedaan di antara mereka. Maksudnya di sini ijma', kesepakatan di antara para ulama. Wa anna man ightaba ahadan fa alaihi an yatuba ila Allah azza wa jalla. Maka barang siapa, kata Imamul Qurtubi, yang sudah berbuat ghibah, hendaknya dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dosanya tidak bisa dilebur, karena dosanya besar, kecuali dengan taubat nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keharaman ghibah dari sisi Al-Quran, kemudian dari sisi As-Sunnah, kemudian dari sisi ijma'ul